Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh rahimakumullah, santriwan santriwati. Sebagaimana biasanya setelah kuliah subuh kita adakan pertanyaan atau tanya jawab. Pada saat ini telah masuk pertanyaan, yaitu di manakah letak sunnah fajar atau sunnah subuh, sebelum atau sesudah azan subuh? Mohon penjelasan. Baik, jamaah yang saya hormati, yang dimaksud dengan sholat sunnah fajar adalah sholat sunat yang dilaksanakan setelah terbitnya fajar. Dan masuknya atau terbitnya fajar berarti masuknya waktu sholat subuh yang ditandai dengan azan subuh. Dalam kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tersebut dilaksanakan sesudah azan sebelum sholat subuh, atau disebut juga dengan sholat qobliyah subuh, atau yang terkenal termasuk juga dari sholat rawatib. Hal ini berdasarkan hadis Muslim yang diriwayatkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang masalah sholat fajar. Yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Hafsah Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, menyampaikan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila orang telah selesai azan untuk sholat subuh dan fajar telah terbit, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat yang ringkas sebelum iqomah untuk sholat subuh. Yang pertama. Yang kedua dari Aisyah radhiyallahu an, ini juga istri Rasul Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengerjakan sholat fajar 2 rakaat setelah mendengar azan, setelah selesai azan. Kemudian beliau melaksanakan dengan ringkas. Ini dasar yang kedua. Dasar yang ketiga juga dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa tidak ada sholat sunat yang sangat beliau pentingkan dari 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu kata beliau. Sedangkan yang keempat dari Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat sesudah terbit fajar, berarti sholat qobliyah atau sholat fajar, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ini pada rakaat pertama. Kemudian dilanjutkan rakaat kedua, Rasul Muhammad membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sehingga ringan sekali atau pendek sekali
bacaan yang dibaca. Di samping itu dalam kitab hadis Nailul Autar ada hadis yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum zuhur yang biasa dilaksanakan, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan ada satu saat di mana aku tidak boleh masuk ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari Khabsah istri Nabi menceritakan kepadaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa apabila fajar telah menyingsing dan muadzin sudah azan, ia sholat 2 rakaat, yakni sholat fajar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Muslim. Nah, dari hadis-hadis yang saya bacakan dapat kita ambil kesimpulan bahwa sholat fajar disebut juga sholat qobliyah subuh. Pelaksanaannya 2 rakaat sesudah azan sebelum iqomah. Maksudnya iqomah untuk sholat subuh. Dan surat yang dibaca adalah surat Al-Kafirun rakaat pertama, dan yang kedua adalah surat Al-Ikhlas. Sementara sholat ini sangat-sangat dipentingkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada riwayat lain Rasul menceritakan sholat fajar itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Maka Rasul selalu melaksanakan. Nah, demikian jamaah jawaban yang saya sampaikan. Semoga keraguan kita tentang waktu sholat fajar bisa terjawab dengan hadis-hadis yang telah saya sampaikan di atas. Wallahu a'lamu bissawab. Pertanyaan berikutnya sudah masuk dan akan saya sampaikan pada besok insyaallah kalau masih diberikan panjang umur setelah kuliah subuh, yaitu dengan referensi hadis Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah saat ini sudah bab masalah infak. Yang saya sampaikan tadi salah satunya setiap pagi malaikat menemani kita. Yang satu mendoakan kepada kita, ya Allah, gantilah orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang satu mendoakan kepada kita, ya Allah, binasakanlah orang yang kikir. Maka hendaknya kita senang bersedekah, jangan menjadi orang yang kikir, karena doanya itu adalah jelas. Setiap hari didoakan kepada orang yang berinfak dengan supaya diganti oleh Allah infaknya. Kemudian yang kikir, binasakanlah harta. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk doa yang kedua. Amin amin amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.